Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang flow state ya. Lebih tepat lagi NLP gitu loh. Jadi emang ini ilmu uniknya NLP. Flow state ini ada dalam ilmu psikologi modern dalam sub bidang psikologi positif ya. Nah, jadi mungkin beberapa di antara kita sudah pernah mengalami situasi flow stage ya. Jadi flow stage itu saat kita berada dalam produktivitas yang tinggi, lancar mengalir seperti air ya. Tapi saat itu kita menikmati ya, istilahnya bahagia. Jadi kita menikmati proses produktivitas kita, kerja kita. Tentunya nggak kerasa udah waktunya sudah lama ya, kita sudah melakukan yang lama dan kita enjoy aja. Nah, gitu kira-kira flow state seperti itu ya. Nah, jadi aktivitas kita baca buku, olahraga, main musik ya, tentu udah berjam-jam atau tentu sudah sore hari dari pagi, tentu dari sore sudah pagi gitu ya. Dan kita menyukai ya mengalir begitu saja ringan ya. Walaupun tantangannya berat tapi kita santai aja, relax ya. Padahal intens kita melakukannya gitu ya. Ya, dulu saya ingat saya menyadari ini pertama kali waktu saya belajar programming di semester 3 kuliah gitu ya. Saking asiknya, tahu-tahu udah pagi. Dan besoknya begitu lagi. Padahal saya morning person ya. Bangun pagi, tidur cepat. Jam 9 saya udah ngantuk biasa-biasa gitu ya. Nggak bisa saya kalau begadang itu ngutangnya bisa berhari-hari ya. Hari ketiga baru nggak ngantuk kan gitu. Tapi saat mengalami hal ini biasa-biasa aja gitu loh. Nah, itu ternyata termasuk bagian dari flow stage ya. Jadi yang membedakan adalah kita di sini ada produktif. Ya, bedakan dengan kita asik main game tentu sudah seharian penuh ya. Kita asik leha-leha tentu sudah seharian penuh. Enggak, bukan seperti itu ya. Memang itu flow juga, cuman kita batasin flow di sini adalah dalam konteks produktif gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi saat kita melakukan flow itu tanpa distraksi, ya, nggak ada beban, tetap bahagia, ya, rasa tidak ada lelah seperti itu ya. Nah, ini dalam psikologi positif ya, Mihaly bacanya juga saya susah ya, membawa situasi ini mempopulerkan istilah flow state. Jadi dari Mihaly ini yang pertama kali mempopulerkan istilah flow state. Ya, flow stage ya. Jadi nanti ada kita belajar ada grafik tantangan dengan keterampilan di mana ada kecemasan, ada juga kebosanan. Nah, kita main ada di tengah-tengah itu ya. Nah, dan kita ada rasa tantangan. Jadi beda ya dengan leha-leha dengan main game ya. Main game boleh, tapi kalau produktif mau sebagai penghasilan boleh gitu ya. Nah, kalau kalau apa namanya? Kita tidak melakukan santai-santai kita akan bosan. Tapi kalau terlalu tinggi kita akan merasa cemas. Gitu ya. Jadi flow state adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu tugas, menyeimbangkan kesulitan dan tugas harus mereka lakukan ya. Nah, ini grafiknya ya. Jadi tugas sulit, nah ini tantangan ya. Nah, kita menantang diri kita sendiri ya, tugas sulit. Nah, tentu saja makin tinggi tugas sulit, kecemasan kita makin tinggi ya. Itu ada hukum alam gitu ya. Nah, tapi kalau tugasnya rendah ya lama-lama membosankan, apalagi tugas rendah kemampuan kita tinggi, oh bosan sekali gitu ya. Nah, atau kemampuan rendah kita tugas sulit, wah stres levelnya puncak-puncak yang optimal sekali. Nah, zona flow itu adalah flow stage itu adalah koridor di tengah-tengah itu ya. Jadi kita punya koridor tuh ya, mengalir dengan nyaman di tengah-tengah antara kecemasan dengan kebosanan ya. Tergantung kita ada di posisi di mana ya, tugasnya semakin sulit atau kemampuan kita tinggi ya. Jadi ini harus ada di tengah-tengah, harus seimbang. Nggak bisa ya, tugas tinggi tapi kemampuan kita rendah, tentu saja kegelisahan ya, dan sebaliknya ya. Jadi kita rasanya keren banget ya, apalagi kalau baru belajar ilmu NLP ya. Yang penting bahagia, tenang gitu ya. Tapi tidak produktif. Ya, nah kita akan
mereframe ulang pikiran kita, ya kita tenang bahagia, tapi kita tetap produktif. Ya. Kemudian, nah ini, jadi menganggap kalau santai itu membuat kita bahagia, menurut Mihaly salah. Ya. Nanti ada tiba saatnya momentum dapat, stres kita ya, santai-santai bahagia tidak produktif, tentunya ada tagihan-tagihan finansial kita nggak kuat, gitu kan. Nah itu salah menurut ini, emang benar-benar salah juga. Jadi momen terbaik hidup kita bukan saat pasif, represif atau santai. Ya. Terbaik jika tubuh kita, pikiran kita ditarik sehingga batasnya. Ya, kita sukarela dan kita sukarela menyenangi ya, karena semua mengalir. Ya. Sesuatu yang sulit dan berharga. Ya, jadi pantas saja udah mau waktu santai, habis itu kita resah ya tadi ya. Kita menunda-nunda itu kan santai ya, bahagia ya. Kita terbawa suasana, kita pikir itu flow ya. Itu udah deadline. Stres ya, cemas ya. Kemudian kita juga melakukan aktivitas sampai waktu terasa mengalir begitu saja, ringan ya, tantangan berat tapi relax aja, intens ya. Ya, jadi kita lakukan. Nah ini fluktuasi model kuadrannya. Ya, yang ini diperkenalkan oleh Mihaly. Ya, nah jadi kalau kita kemampuannya tinggi, ya tapi tantangannya rendah, kita apatis, gitu ya. Dan sebagainya, kebosanan, relaksasi, kontrol, gairah, fokus, dan kecemasan. Gitu ya. Nah, ini tabelnya. Nah, sekarang kita lihat fluktuasinya, pengalaman ya, menggambarkan saluran pengalaman dihasilkan tingkat tantangan yang tadi ya, gambar sebelumnya. Ada koridor antara kecemasan dengan kebosanan. Ya. Oke, nanti kita ada praktek ya. Kita akan ada praktek, makanya ini agak saya percepat aja. Nah, jadi manfaat dari flow state itu kita lebih mudah mengatur emosi. Karena mengalir begitu aja. Tenang, santai, bahagia, tapi produktivitas meningkat. Kan biasanya kan produktivitas meningkat itu emosi kita juga meningkat. Ya, aduh, berapa lama lagi nih ya, deadline-nya udah dekat. Apa ide saya, gitu ya. Kemudian merasa aktivitas dilakukan lebih bermanfaat dan memuaskan, ya, merasa lebih bahagia, membantu meningkatkan motivasi, membuat kita lebih produktif, meningkatkan keterampilan dan kreativitas. Jadi ini flow state ini langka ya, langka. Nanti kita akan mempelajari bagaimana momen-momennya dan bagaimana membangkitkannya. Nah, inilah peran NLP ada di sini ya. Kalau kita belajar psikologi modern atau psikologi positif, tidak sampai detail bagaimana kita menciptakan momen-momennya. Ya, cari masuk flow-nya ya, flow state itu. Jadi kita hilangkan semua gangguan internal dengan eksternal. Ya, internal itu kebiasaan kita. Ya, kita punya kebiasaan yang selalu tergantung ngelirik, melihat ke sosial media kita, HP kita. Nah itu terdistraksi. Nggak heran ya, makin ke sini orang sudah kondisi flow state-nya udah berkurang. Dulu mungkin pernah di sini ya, pernah suatu masa menikmati aktivitas tinggi, tapi kita tidak lelah, ya, produktivitas tinggi, nggak sengaja menyelesaikan berjam-jam dan kita puas dan merasa itulah saat terbaik kita. Tapi sekarang kondisi ini nggak muncul lagi atau berkurang. Inilah kita banyak gangguan internal kita ya, dari pikiran kita. Terus kita punya kebiasaan ya. Terus nggak bahkan ada pepatah ya, mendingan ketinggalan apa gitu ya daripada ketinggalan HP gitu, mendingan ketinggalan dompet gitu ya. Karena kita biasa lirik sebentar lihat HP, kita ada aktivitas lain, terus kita menyempatkan lihat HP, lihat notifikasi, lihat media sosial ya, lihat TikTok, lihat IG dan sebagainya. Nah ini adalah gangguan yang ada dari kita, gitu ya. Bisa juga, jadi itu kan dari eksternal, bisa juga dari pikiran kita ya, banyak pikiran ya, stres pekerjaan kantor, ya, keuangan, kemudian kesehatan kita, situasi, kita tidak bisa kemana-mana, kitanya aktif apa-apa, tapi rekan kerja kita atau partner kita atau supplier kita tutup gitu ya, atau ada jam tertentu, padahal kita butuhnya buru-buru. Nah itu kan
ada di pikiran kita juga gitu ya. Walaupun tadi sebagian ada di eksternal. Nah, itu adalah kita berusaha pertama kali gangguan internal sama eksternal. Nah, eksternal sekarang ya agak-agak sulit. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu untuk mengistirahatkan gadget kita. Ya, kita harus pintar-pintar bagi waktu untuk puasa sosmed. Ya, kapan waktu puasanya? Nah, nanti akan kita pelajari di halaman-halaman berikutnya ya. Nah, tapi kalau untuk gangguan internal ya, kita sudah pernah pelajari, kita ulang lagi, kita bikinlah jurnal harian, jurnal syukur, meditasi harian, aktivitas harian ya. Ya, kalau saya biasa melakukan apa? Setiap pagi habis subuh sampai terbit matahari 10.000 langkah ya. Tetap seperti itu. Itu kan kita melakukan aktivitas kita yang menyenangkan ya. Bolehlah seperti itu meditasi harian. Meditasinya boleh apa aja ya, termasuk yang kita pelajari yang terakhir, jurnal seperti itu. Nah, jadi pertama kali hilangi gangguan internal dan eksternal. Karena gangguan ini sayang sekali. Dia menghambat flow kita. Nggak enak ya, kita lagi aktivitas tinggi, lihat, oke. Mungkin pertama kali kita melakukan pembenaran ya, kita lihat HP kita, oh iya, gitu ya. Oke, kita lanjut kerja lagi. Tapi tiba-tiba ada sesuatu notifikasi yang pesannya tidak menyenangkan atau dari berita-berita atau hoax. Wah, keganggu itu pikiran kita ya, emosi kita. Flow itu terhenti, gitu ya. Nah, itu kalau udah seperti itu mengganggu flow. Jadi daripada kita nggak tahu berita yang masuk itu positif atau negatif mengganggu flow kita. Nah, kita nanti belajarlah mulai menghindarkan. Salah satu adalah puasa medsos ya atau apapun, termasuk dari pikiran kita ya. Nah, bekerja di waktu yang tepat. Nah, kita harus mampu mengidentifikasi waktu-waktu kita yang terbaik untuk paling produktif ya. Ada yang pagi sebelum subuh ada ya, ada yang setelah subuh sampai terbit matahari ada gitu ya. Nah, semalam saya baru ketemu anak sekolah kelas 11 ya. Dia apa namanya? Sulit bagi waktu ya, mempersiapkan tahun depan untuk ini. Terus ternyata akhirnya digali-gali dia ternyata paling produktif itu dia belajar paling enak itu setelah subuh sampai jam 7 gitu ya. Itu kadang-kadang sampai jam 8. Jadi sebelum sekolah itu dia belajar tapi dia bisa menemukan diri dia sendiri. Dia tidak makan ya. Karena kalau dia makan ngantuk gitu. Jadi nah kan mengganggu kesehatan. Jadi makan cuma 2 kali sehari. Ada saya kasih tips dengan ibunya saat itu semalam hadir juga kasih biskuit lah atau apa gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengimbangi gitu ya. Jadi dia mungkin ada gula darah apa-apa, begitu ada makanan, gula darah meningkat, ngantuk. Jadi terganggu. Nah, saat itu dia nggak sadar ya, belum melihat dirinya sendiri, produktivitas tinggi, tapi bisa di break faktor eksternal yang menjadi faktor internal. Ngerti ya? Maksudnya faktor eksternal itu kalau dia makan pagi kan wajib ya, tapi nanti jadi mengganggu faktor internal ya, gula darah naik dia menjadi ngantuk, berhentilah flow-nya seperti itu ya. Nah, pilihlah, mulailah masuk pada sesuatu yang kita sukai gitu ya. Nah, jadi mulailah sesuatu yang kita sukai. Nah, contoh kemarin saya pernah bahas yang mau belajar public speaking ya, yang dimana kepercayaan diri rendah, mulailah dengan topik yang kita kuasai. Kan kalau kita kuasai, ya kita percaya diri kita tinggi, ada tanya jawab kita flow aja. Ya, gangguan internal kita minimal, kan kita menguasai materi. Itu cuman salah satu tips aja ya. Nah, jadi kita usahakan kita cari, kita pilih dan pilih ya suatu kondisi atau sesuatu atau alat bantu lain yang membuat kita nyaman masuk di flow itu. Ya boleh kalau kita sediakan kopi boleh ya. Atau kita suka
coklat hangat boleh, atau kondisi ya, musik atau ruangan ber-AC tempat duduk kita boleh ya. Apapun boleh, kita mulai dengan sesuatu yang kita sukai. Nah, kemudian ciptakan ritual rutin ya. Jadi kita membuat kita termotivasi, tersemangat ya. Mungkin kita sebelumnya kita mempunyai musik-musik favorit ya. Kalau kita dengerin musik itu senang, kita bahagia gitu ya. Saya salah satu sukanya selain ada beberapa dengerin kalau YouTube ya beberapa ayat-ayat favorit saya suka musiknya misalnya Alif Bata ya, tahu ya, yang pemain musik sensasional dari Indonesia yang mendunia ya. Nah, itu saya suka pagi-pagi gitu ya. Nah, itu termasuk ritual rutin saya. Senang kok ada bisa tuh, asik banget ngelihat dia bermain jari-jarinya gitu ya. Atau bisa juga ritual rutinnya kita meditasi pagi hari atau sore hari, lagi tegang-tegangnya, kusut pikirannya, jalan-jalan singkat secari ke kopi teh gitu ya, yang tanda kutipnya merokok gitu ya. Nanti walaupun nanti diusahakan dilepas gitu ya, itu mungkin untuk sementara bisa salah satu jalan keluar ya, seperti itu. Nah, ini saya mengulang lagi, kita pernah belajar chronotype ya. Kenali diri kita ya. Apakah kita termasuk tipe singa, early morning person? Ini saya ada di sini ya. Bangun pagi jam 9 ngantuk. Saya ingat waktu saya SD itu pokoknya kalau udah dunia dan berita tuh bagi saya udah kemalaman banget aja gitu loh. Pasti saya tidurnya sebelum jam 9 malam gitu ya. Nah, itu murni saya begitu udah SMP SMA dengan banyak tugas satu kuliah, saya udah terpaksa ngikutin tugas gitu ya. Nah, ini baru kelihatan di situ. Nah, kalau kalau early morning ini ya pagi ini ya, pagi bangun-bangun itu paling produktif gitu ya. Kemudian yang kebanyakan orang di dunia itu adalah tipe beruang. Ya, tipe beruang itu biasa produktifnya itu sekitar jam 10 sampai jam 12 ya. Habis itu produktif kedua sore gitu ya. Nah, yang tipe serigala, nah, serigala ini kebanyakan produktifnya di malam hari ya, setelah maghrib ya, jam 7, jam 8 atau sampai jam 9. Nah, ini biasanya kebanyakan artis atau seniman atau orang menciptakan ide, arsitek seperti itu ya. Jadi kita cocok-cocokkan ya, termasuk yang uh, dolphin. Dolphin ini mirip-mirip bersinggungan banyak dengan serigala, tapi dia otak kirinya tidak pernah tidur. Ini bermasalah sekali ya. Jadi karena sifat dolphin itu dia harus siaga. Dolphin itu kan makhluk darat, makhluk menyusui yang dia berevolusi ya ratusan tahun menjadi makhluk laut. Tapi dia tetap bernapas dengan paru-paru ya, menyusui dan sebagainya. Nah, karena kan keras ya kehidupan di laut. Seperti itu. Nah, kita ada di mana tipe chronotype. Chronotype ini faktor keturunan juga ya. Nah, kita lihat ada orang tua atau kakek kita seperti apa. Nah, cari tahu kita chronotype apa, waktu-waktu yang paling produktif kita kapan, identifikasi diri kita sendiri. Bisa jadi walaupun sama-sama singa agak berbeda gitu. Saya kan tadi pagi ya sampai matahari terbit gitu loh. Kemudian menjelang setelah matahari terbit tuh saya biasa jam 7 jam 8 itu saya ngantuk-ngantuknya gitu ya. Misalnya gitu loh, karena habis makan pagi agak ngantuk. Itu di situ berarti saya tidak produktif ya. Atau nanti sore, waktu produktif kedua adalah biasanya sore setelah asar. Tapi setiap orang bisa beda-beda. Tapi itu gambaran umum ya. Nah, tolong kita lihat waktu identifikasi waktu produktif kita, gitu ya. Nah, kemudian adalah pilih tugas yang paling penting. Ya, ingat tabel dari penting, mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, penting tapi tidak mendesak ya. Tabel prioritas
yang diambil dari Seven Habit yang ketiga, first thing first, ya. Utamakan yang paling utama, ya. Nah, jadi kita selalu kita menunaikan tugas dari yang prioritas paling tinggi dulu, paling penting, ya. Apalagi yang sudah mendesak, gitu ya. Nah, hindari multitasking, karena multitasking itu mengganggu flow stage kita, ya, stage flow kita, ya, itu mengganggu. Nah, jadi kalau bisa kita hanya satu tujuan aja, satu waktu, kemudian akan mengalir, gitu ya. Kita atur bagian-bagian lainnya di waktu yang lain dengan prioritas yang lebih rendah, gitu ya. Nah, ini dia, lihat ya. Jadi skill kita tinggi, tapi challenge kita rendah, membosankan, gitu ya. Nah, skill kita rendah, tapi challenge kita tinggi, ya cemas lah, kemampuan kita rendah kan. Nah, kalau kita bisa bermain di tengah-tengah itu disebut dengan flow state, ya. Ya, jadi kita menantang diri kita sendiri, ya. Saya pernah cerita ya bahwa saya menantang diri saya sendiri, setiap minggu materi saya berbeda, ya, sehingga saya menyibukkan diri dengan sukacita membuat materi setiap minggu, membuat saya aktif, senang, gitu, tertantang. Coba kalau saya udah bosan, saya tiap hari itu aja saya sudah kuasai, gitu, sudah master, apa bosan, nggak ada tantangan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita belajar kayak apa membuat hidup kita layak untuk dijalani, ya. Tentu saja berguna bagi orang lain, ya, dan kita merasa 100% pada versi terbaik kita, ya, the best of me, ya. Mungkin pertama kali the better version of me, nanti lama-lama sampai the best version of me, ya. Nah, ini asik kalau sudah sampai situ, ya. Jadi kita konsep flow state itu emang di sana kita merasa merasa nyaman, produktivitas tinggi, potensi kita terpakai, ya, sebaik-baiknya, waktu kita sangat efektif, ya, tingkat kepuasannya tinggi, kreatif kita tinggi, bersemangat, ya, sepenuhnya di dalam kendali kita, gitu ya. Nah, jadi tadi awal saya sudah cerita, nggak sadar tentunya kita sudah berada pada momen flow stage ini, tentu udah 3 jam, ya. Nah, kerasa udah gini ya, tentu udah azan asar lagi, gitu ya. Tentu udah malam, tentu sudah pagi, gitu ya. Tapi kita menyenangi karena kita fokus pada apa yang kita kerjakan dan produktif. Ingat ya, ini ada konteksnya produktif, ya, bukan leha-leha, tentu udah sampai sore, ya. Bukan main game apa-apa, tentu sudah menghabiskan, lupa belajar, ya. Pekerjaan prioritas utama tidak kita sentuh, gitu ya. Jadi boleh produktif, ya. Jadi boleh misalnya dari usaha memasak, mengurus tanaman, kan produktif, ya. Kita nggak hanya konteks bekerja juga, ya. Bisa bersih-bersih rumah di Sabtu Minggu ini, gitu ya. Bukan sekedar bincang-bincang sahabat, ngegosip apa-apa tuh sudah habisan waktu, ya, gitu. Bahagia sih bahagia, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat, ya. Jadi umumnya ada 3 tipe flow, ya, flow states, ya. Jadi dalam kegiatan spesifik, menggambar, membuat kue dan sebagainya, ya, gitu lah. Kemudian pola pikir kita sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, gitu ya. Jadi membuat momen itu menjadi ada faedahnya, ya. Jadi membuat ketidakpastian menjadi sebuah kesempatan. Nah, itu adalah flow kita merubah flow itu, ya. Nah, kemudian flow terakhir adalah flow in life, yang membantu kita memahami hidup kita bermakna, ya, pada situasi seperti apa. Jadi kita sangat instan pada nilai-nilai hidup kita dan nikmati saja, seperti itu.
gitu ya. Bisa oh ini kita kerja juga, ibadah juga, boleh seperti itu ya, kita nikmati nilai-nilai kita, kehidupan kita gitu ya. Bisa juga kesehatan berkebun ya, bisa sebagai hobi, bisa juga nanti habis itu bisa sarana mencari penghasilan, bisa ya. Nah itu bisa memenuhi 1/3 mungkin gitu ya, dan sebagainya. Ada juga lihat yang nomor 2 itu ya. Ini banyak banyak saya dulu awal-awal saya praktek konseling hipnoterapi itu sekitar 15 tahun lalu, kebanyakan tuh ketemu ADHD ya. ADHD yang hyperactive apa namanya? Kemudian setelah ada vonis dari dokter ya, si anak-anaknya mereka itu dulu rata-rata misalnya SD Al Izhar ya, ada beberapa gitu karena saya masuk ke kelompoknya sana. Nah, mereka itu punya punya sama dokternya, anak itu jangan dikasih apa namanya, bumbu masakan, kemudian pewarna buatan, pemanis buatan, gitu ada beberapa, dan itu termasuk MSG, dan itu nyaris nggak bisa karena kalau jajanan itu pasti itu ada semua. Akhirnya ibu-ibu itu terpaksa masak gitu ya, masak untuk anaknya ya. Karena kalau ada manusia itu maka emosi yang tiba-tiba itu mereka yang ADHD itu keluar gitu, marah-marah atau antisosial gitu ya, atau melakukan suatu perilaku yang tidak terduga. Nah, lama-lama jadi terbiasa masak. Nah, masaknya jadi enak tanpa pengawet, tanpa apa-apa gitu, dan bisa dijual. Nah, itu kan artinya, dan dia menikmati. Menikmati kenapa? Rasa cinta dia untuk anaknya dan menghasilkan uang juga. Jadi dia merubah suatu momen yang tidak menyenangkan jadi ada faedah. Jadi menyenangkan itu ya. Nah, bisa dia jual juga. Kelebihan zaman sekarang itu kan kita keluarga kecil ya. Keluarga kecil itu, dia ini cerita dari ibu-ibu mereka ya, nanggung katanya gitu ya, nanggung Pak keluarga kecil itu. Kalau dulu keluarga besar masak bisa. Nah, sekarang kalau masak dikit tanggung, masak banyak bosen, menu berhari-hari gitu ya. Tapi kalau kalau beli ya bisa sih, salah satu pilihannya beli supaya nggak bosan. Tapi khusus untuk mereka yang tadi saya ceritakan yang putra-putrinya ADHD gitu ya, attention deficit hyperactive disorder, maka mereka akhirnya masak sendiri dan menjadi profesional. Kita jadi bikin, saya suka pesan itu ya, somainya dan sebagai masak-masakan itu enak ternyata gitu ya. Kemudian bagaimana kita jadi tawan pekerjaan, ya, bagaimana kita pilihnya, ya. Nah, akhirnya kita sampai satu kesimpulan, kita ingin menjadi seperti apa, kita ingin dikenang seperti apa, kita ingin dilihat orang seperti apa, kita ingin memberi tabungan emosi kepada orang yang seperti apa. Ya, kita penting untuk memberikan tabungan emosi ke orang lain ya. Tabungan emosi itu orang mengenal kita adalah kita orang yang baik, santun, atau orang itu pemarah ya. Bisa juga orang itu melihat kita sumbu pendek gitu ya. Atau ini tipe goleran ya, tipe rebahan. Nah, seperti itu. Nah, kita ingin menjadi seperti apa? Dan kita jangan terjebak oleh kesalahan pemahaman tentang flow state ya, tentang flow state. Jadi disitulah kita membuat kita produktivitas tinggi ya. Jadi kita intinya adalah saat kita menyadari ada satu aktivitas yang memberikan energi. Ya, ini penting. Ya, karena energi itu membuat kita bisa bergairah ya, bisa melakukan suatu aktivitas dengan optimal dan membuat diri kita merasa sangat baik. Ingat tadi ya, 100% versi lebih baik saya, kalau bisa 100% inilah versi terbaik saya. Inilah waktu terbaik saya. Ya, ini arus terbaik saya ya. Jadi
Karena saking fokusnya, saking asiknya, kita lupa pada yang terjadi di luar sana ya. Nah, gitu loh. Mirip seperti autis tanda petik ya. Karena kita betul-betul fokus. Ingat ya, ini bisa terjadi karena kita sudah terbiasa menyingkirkan sebelumnya distraksi-distraksi baik internal maupun eksternal, gitu ya. Oke, jadi apa namanya, di sini bilang, ada yang bilang juga nggak ada hubungan dengan penghasilan, boleh ya. Yang penting saat itu kita produktif dari segi, tadi kan contohnya awalnya ibu itu produktif untuk masak untuk anaknya, gitu. Adapun nanti jadi penghasilan itu berikutnya, oh ternyata kelebihan seperti dan orang menyukai, itu boleh aja, gitu ya. Nah, ini kita ulangin lagi ya. Jadi flow channel itu di mana dia ada di tengah-tengah ya. Nah, ingat harus punya goal ya. Mau kemana kita? Target-target apa yang harus kita selesaikan kondisi itu ya. Terus kita harus tetap balance ya antara kecemasan sama kebosanan ada di tengah-tengah gitu ya. Kemudian ada clear immediate feedbacknya. Ya, nah ini rahasia keunggulan kejenisian. Nah kita sudah mulai masuk ke NLP ini ya. Jadi kita masuk ke NLP, kita ulangin sebentar lagi ya. Lihat yang poin ketiga lagi nulis ide ya. Di sini kalau ada yang suka menulis, saya juga menulis ya. Saya juga menulis ya. Kalau lagi ini udah mengalir gitu aja. Gitu ya. Kalau lagi macet, tapi kalau udah mengalir. Nah, itu ternyata kita udah tahu waktunya, kapannya, seperti apa, momennya. Nah, kalau momennya ada, jangan jangan terdistraksi ya. Sayang sekali hilang momen itu. Begitu juga atlet satu pertandingan ya, artis ya, kapan dia memerlukan momen untuk fokus untuk mempelajari naskah ya, melatih. Seperti itu juga. Kadang-kadang juga tampil, begitu tampil itu asik ya, dia udah lupa dengan dirinya sendiri, dia tinggal flow aja, ada di atas panggung. Nah itu banyak di sini, mungkin di sini sudah biasa jadi public speaking ya, public speaker udah terbiasa seperti itu ya. Ya jadi ingat, saya ulangin lagi ya, tingkat pertama adalah challenge ya, yang kedua adalah skill ya, kita harus berada di sana, kita lihat skill kita. Ya, tentu saja kalau wajar ya, tugas kantor atau suatu tugas yang bukan bidang kita, tugas tinggi udah kita kecemasan. Nah, itu tidak masuk nggak akan unggul kita. Makanya waktu kita belajar potensi di coaching itu, kita selalu ada di bagaimana potensi kita, gitu ya. Nah, lihat yang poin kedua ya, alinea kedua, tujuannya menantang. Ya, tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah juga. Pastikan kita ada di tengah-tengah, memiliki kemampuan yang seimbang antara kecemasan dengan kebosanan, antara tantangan dengan skill kita. Gitu. Jadi kita harus mengukur skill kita ada di mana. Ya, kita juga mengukur tantangan kita ada di mana. Nah, dengan skill ini, ya, ketinggian skill itu kita tantang diri kita sampai batas tertinggi. Sampai batas tertinggi kita menikmatin ya. Gitu loh. Kalau kelebihan kita ada di terlalu cemas. Nah, lihat poin ketiga, kita sudah masuk ke konsep NLP. NLP itu mengenal istilah state ya, kondisi. Ya, kita pernah belajar break state kan? Kita pernah melakukan anchoring. Itu adalah kita mengkondisikan state ya, emosi, pikiran, psikologi tertentu. Nah, sekarang flow ini dalam NLP disebut dengan genius state. Ya, jadi NLP flow state ya. Dalam NLP disebut juga dengan genius state, di mana kita mengeluarkan potensi terbaik kita, menikmati arus pekerjaan kita ya. Dan genius menciptakan karya. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana mengakses kejeniusan kita. Ya, tanpa flow, kejeniusan akan lenyap begitu aja. Udah pasti ya, bayangkan aja ya, Mozart ya, Beethoven itu kan misalnya kalau kita lihat
yang biasa main musik ya, itu mungkin musiknya itu bisa 3 halaman. Seperti itu. Tentu saja perlu fokus yang tinggi dan panjang ya. Suara-suara musik itu menari-nari dalam pikiran dia. Dan dia tidak boleh terdistraksi. Flow aja, mengalir, ada di pikiran dia, terus mengalir ke tangan dia, mengalir menulis not baloknya. Ya, ingat tadi ada feedbacknya. Tadi poin sebelumnya ada feedbacknya. Oh, ini perlu saya ada revisi ya. Atau saya bisa bait 1, bait 2, terus ada ref ya. Ref itu ternyata nanti di sini jangan ada ref ya, saya pindahkan. Gitu ya. Nah, itu dia mengulang-ulang, dia ada feedback, flow itu. Nah, arsitek juga seperti itu ya. Ini saya pengalaman pribadi, saya sebagai programmer komputer saya mengalami itu, terus saya run waktu basic ya, kalau ini saya compile hasilnya seperti apa, feedback saya revisi lagi, revisi itu. Nah, itu mengasihkan sekali seperti itu ya. Kita juga kalau menggambar menggambar art atau realistis dan sebagainya. Nah, ini dia. Menariknya dalam konsep NLP segala macam stage dapat disimpan dan dipanggil ulang. Disimpan. Ya. Disimpan baik state positif maupun negatif. Ya. Kebanyakan kita menggunakan state positif ya. Penyimpanan ini disebut dengan anchor, penjangkaran. Ya, pernah belajar kita ya, Ceng. Nah, nanti kita akan praktek lagi ya. Kita membuat penjangkaran untuk sebuah stage ya. Saya ingin menjangkar damai, ya, bahagia, bersyukur, atau menjangkar kesedihan. Bisa ya, saya menjangkar kesedihan, misalnya saya sebagai aktor, ya, yang memerlukan saya tiba-tiba saya harus mengeluarkan air mata, betul-betul merasakan sedih. Nah, itu anchor itu bisa menciptakan kesedihan yang tiba-tiba, gitu ya. Ya sebenarnya sebenarnya negatif ya, tapi pekerjaan dia membutuhkan itu, seperti itu ya. Dan kita bisa memanggil itu kapan saja, gitu ya. Semudah itu, ya mudah, ya mudah. Di sini yang sudah belajar anchor, tapi nggak apa-apa. Yang sudah belajar atau belum, kita akan latihan lagi, ya. Masih ingat ya, kita sudah pernah menganchor menganchor titik-titik kita, gitu ya. Nah sekarang boleh kita coba cari satu titik yang belum pernah kita anchor, ya. Misalkan jari manis kita, ya. Misalkan jari manis kita. Ya. Oke, saya izin kita buka ini. Mbak Rina keluar ya. Nah, begini boleh ya? Ya, jadi begini. Jadi titik di ujung, ya. Jadi kita tekan. Jadi pemrograman seperti ini, ya. Nah sekarang dulu buat kita damai ya. Ya, masuk ke tempat kita damai, kemudian kita naikkan kedamaian itu ya. Kedamaian itu kita program ya. Kita program di sini misalnya ya, dulu ya. Ya, selama 10 detik ya, lepas kita ya, terus kita ini lagi ya 10 detik dan sebagainya sampai dicemas dan sebagainya, kita seluruh tubuh kita damai, gitu ya. Pak Probo, apakah pernah seumur hidup ya? Kalau pernah, tolong dipanggil, boleh dibuka ininya, boleh dibuka mic-nya. Gimana caranya manggilnya Mas Ari? Ya, Mbak Ina, Karena pernah nggak satu waktu produktif dan asik banget gitu lah, mengerjakan asik banget, jalan lamanya 3 jam, 5 jam, itu sudah sore. Apapun pekerjaannya yang kita menyenangkan, merasa saat itu kita betul-betul dalam versi terbaik. Iya, itu mungkin dihadirkan lagi. Itu aktivitas sendiri atau boleh ini Pak, aktivitas sosial Pak? Aktivitas sendiri dulu, yang produktif. Kayak kerja kantor. Iya, kerjaan kantor. Jadi konteksnya produktif ya. Misalnya seperti apa ya Pak, mengajar itu termasuk nggak Pak? Boleh mengajar, di mana kan saya pernah cerita ya, murid-murid saya tuh suka heran, kok saya bisa ngajar berdiri ya sampai sore gitu ya, gitu loh, dan berhari-hari gitu.
Pak Prabowo Oh, waktu mungkin oke. waktu ngelihat waktu kelas saya kan kita 5 hari kan. Nah, itu saya Iya. terus-terusan tuh 5 hari. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu saya sudah beri tuh asik ya. Nggak Udah nggak terasa ada ya, tuh. Pak? Ya, Iya. kelan kaki apa-apa tuh enggak gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan tadi karena pertanyaan mengajar ya. Nah, oke, saya Iya. ceritakan contoh waktu saya mengajar. Nah, waktu saya contoh saya programming komputer. Semester 3 baru belajar bahasa basic Fortran ya gitu loh, Pascal. Nah, itu bikin program dikasih tugas sama dosen, saya asik sekali gitu loh. Saya udah nemukan saya flow. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, atau mungkin pas bikin skripsi kan banyak distraksi gitu ya. Tiba-tiba udah dekat deadline-nya, tentu kita heran ya, 3 bulan kita nggak produktif, tiba-tiba dalam 3 hari bisa selesai itu skripsi kita. Gitu ya. Ini contoh aja ya, bukan Iya. bukan sesuatu ya untuk di apa namanya sebagai contoh yang baik diulang lagi, tapi paling nggak pernah mendapatkan momen sangat produktif, tapi kita menyenangin dan nggak kerasa, tapi jadi gitu loh, bagus gitu loh. Nah itu kita Iya. akan kita panggil lagi dan kita program sekarang gitu loh. Baik, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke, Mbak Ina juga ada ya? Ada Mas Ari. Oke ya. Nah, jadi nanti ya. Nah, jadi nanti kita program titik kita contohnya di ujung nanti oke, Orang tahap yoga gitu. pertama adalah ya tahap pertama boleh buka mata boleh tutup mata ya, kita hadir sekarang ya, kita bekerja, kita mengerjakan tugas ya, asik sampai kita kayaknya nggak percaya ya. Terus bahkan kita nggak percaya kok dulu saya bisa ya seperti itu. Nah, momen momen kebahagiaan, momen produktif kita, momen energi itu waktu kita masih muda misalnya tingkatkan ya. 10 kali lipat, 100 kali lipat, ya, 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat. Kepuasan kita, wah ternyata hasilnya bagus ya. Dapat nggak percaya ya, kok bisa saya gitu loh. Tadi saya cerita ya, padahal saya gitu. Kalau sekali begadang 3 hari ngutangnya, tapi saat itu ya hari-hari biasa saja gitu ya. Nah, lagi puncak-puncaknya ya, selama 10 detik ya. Oke, mulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Break state ya. Kita lihat yang lain ya, lihat lampu ya. Lepaskan fokus yang tadi. Oke, sekaligus kita tinggi, pekerjaan kita mengalir lancar dan sebagainya ya. Kita kuatkan lagi kesenangan sebagainya, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, ya, 100.000 kali lipat, 1 juta kali. The best of me, the best version of me, kita program yang kedua kali, lakukan repetisi yang kedua kali ya, tekan 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lepas. Kita melakukan break state ya. Lihat, alihkan fokus yang akhir. Repetisi yang ketiga kali untuk penguatan program kita. Ya, hadirkan lagi. Ya, kuatkan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. 100.000 tekan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lepas. Selesai. Kita punya saya Pak Prabowo, Mbak Ina ya. State ini kita tekan ini, siaran kita state-nya seperti mirip seperti dulu kita damai ya. Itulah dulu ya. Masing-masing orang bisa mall anchor di maaf ya, saya tutup dulu ya kameranya. Bisa jadi sekarang bukan momennya Pak Prabowo, momen terbaik sama Pak Prabowo sama Mbak Ina ya. Siapa tahu momen terbaiknya Mbak Ina adalah nanti sekitar jam 4 jam 5 ya, gitu lah. Pak Prabowo bisa jadi momen terbaiknya untuk beraktivitas bekerja misalnya jam 8 sampai 9 malam. Itu ya. Nah, nanti ya, kita ulang lagi pada saat momen yang lebih kuat sesuai dengan chronotype-nya masing-masing. Gitu ya. Nanti diulang lagi nih pemrograman tadi 3 kali ya. Gitu lah. Ya. Kondisi pemrograman terbaik adalah pas saat kita produktivitas terbaik, momen terbaik, paling menyenangkan seperti tadi ya. Setiap orang tolong carinya sendiri-sendiri. Tapi tadi kecenderungan ya, kalau tipe singa seperti saya, kecenderungan itu pagi, gitu ya, pagi. Kalau lagi jam 7 jam 8 itu saya tidak produktif, kayak itu saya lagi ngantuk-ngantuknya, nggak produktif gitu. Tapi ada orang yang
produktifnya justru di situ ya, atau jam 8 9 itu nanti tolong diprogram ulang gitu ya. Sekarang udah bagus ya. Cuman sekarang mungkin kekuatan anchoring itu cuma 60%, tapi nanti bisa ulang mungkin bisa 80 atau 90% gitu loh. Nah, atau nanti ada satu momen yang lain, oh ternyata ada yang lebih bagus nih dari yang tadi ya. Nah, saya baru ingat saya ada momen yang lain, pokoknya saya hebat banget gitu loh. Hebat banget. Saya nggak percaya energi kok bisa saya begitu besar ya gitu loh. Oh, apa namanya? Nggak bisa saya ulang lagi gitu ya. Nah, itu kita hadirlah. Saya masih nggak percaya. Kok dulu saya bisa seperti itu. Tolong diulang lagi. Ya. Oke, kita sudah selesai. Kita sudah menggabungkan ilmu psikologi positifnya flow state. Kita masuk bagaimana teknik NLP menggunakan teknik anchoring. Pak Purbo, terima kasih ya materi bagi yang lain juga ilmu NLP Pak, ini. mau nanya Pak Tri. Ya silakan. Halo Pak. Ya, Untuk memanggil flow state dengan jari manis itu, kalau kita udah ada anchoring ya Pak ya, itu bisa dipakai sepanjang waktu ya Pak? Oh bisa betul. Nah ini keunggulannya anchoringnya NLP Pak Probo, gitu kan ya. Nah, cuman outputnya tidak sebaik waktu terbaik kita. Iya. Tapi masih mending ya. Iya. Masih mending gitu loh. Misalnya Pak Probo ngerasa, maaf ya saya matikan sebentar ya videonya. Pak Probo ngerasa waktu terbaiknya kapan? Pagi sama sore. Oke, andai kata itu Pak Prabowo ngerasa kalau skala 0 sampai 100% saat itu ada di berapa? 80%, 90% produktivitasnya. 100% agak sulit ya, kira-kira berapa gitu loh. Ya, antara 80-90%. Oke ya, gitu loh. Nah, bisa jadi kita nanti ada di 90%, cuman ya ada suatu momen yang kita harus produktivitas tinggi, tapi di situ adalah bioritmik kita lagi rendah-rendahnya ya. Gitu loh. Tapi daripada cuma 25%, mendingan loh kalau sampai 50-60% kan mendingan kan? Iya. Nah, gitu loh. Nah, kita bisa memanggil jenis state kita atau flow state kita pada waktu-waktu itu hanya dengan menekan jari manis sekitar 3 sampai 5 detik. Ya. 3 sampai 5 detik ya, biar untuk memanggil. Soalnya kalau 10 detik memprogram. Iya. Ya. Flow state ini juga bagus untuk berkreasi ya Pak ya? Sangat bagus. Nah, kalau berkreasi, Pak Probo cari-cari waktu-waktu dulu ya. Kreasi apa, mau dipanggil lagi gitu loh. Iya. Di sini Kadang-kadang sering muncul Pak ide-ide gitu ya. Tapi kalau pas kita lagi aktivitas kerja kan nggak dicatat ya Pak. ya, Kemudian lupa mengingat-ingat lagi apa ya tadi itu. Gitu. Seringnya itu sih Pak. Ya, kita ada satu peserta di sini rutin setiap minggu, kebetulan lagi nggak hadir ya. Itu dulu apa namanya, teman kuliah saya, kuliahnya 2 loh Pak Probo gitu loh, IPB sama UI. Nanti mungkin beliau lihat rekaman saya, dia sampai sekarang masih bingung gitu loh. Kok saya bisa ya bolak-balik Bogor ya? Gitu loh. Saya ulang lagi nggak bisa gitu loh. Nanti mungkin beliau bisa lihat rekaman ini. Nah, itu bisa memanggil lagi tuh, memprogram lagi tuh flow stage lagi untuk the best of version of me yang dulu kita panggil ya. Mungkin karena tenaga dan usia mungkin dulu bisa 100% gitu ya. Mungkin sekarang 80 ya. Ya lumayan gitu kan. Seperti itu gitu loh. Tapi kan kita masih usia produktif. Gitu. Jadi ini di gelombang alfa theta ya Pak kira-kira Pak? Bisa semuanya Pak Probo. Oh ya? Semuanya ya? Ya, karena produktif tinggi kan kita ada di beta. Oh beta ya. Jadi beta bawah sama alfa atas, tengah itu. Ya, kalau terlalu alfa kan terlalu santai kan? Ya, bahkan bisa membosankan gitu. Kalau terlalu di beta bisa terlalu stres kan? Nah, jadi kira-kira flow stage itu di beta bawah, di alfa atas. Kira-kira seperti itu. Yeah. Ya, ada lagi Pak Probo, Mbak Ina. Ini
Ini materi ini Terima bagus kasih. ya, makasih Pak Suknanti yang tidak Iya. hadir sekarang direkam ini. Memang kalau saat itu betul-betul kita dalam potensi terbaik, skillnya optimal, ya, apa namanya, masterpiece kita ya. Nah, itu kan berarti the best version of me ya. Mengulang itulah yang terbaik. Gitu lah. Mbak Ina yang anchor, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi Anchor. kita supaya emosi, pikir, praktis. Jadi kalau aku gitu ya Mas Arya, dulu Yeah. mungkin ada the best version of me tuh waktu itu dapat bos yang tidak terlalu demanding, tapi dia apa namanya ya, Support. memberi kepercayaan lah, memberi Yeah. kepercayaan. Jadi aku tuh Okay. kerjanya ibaratnya nggak perlu disupervise terlalu terlalu berat gitu ya. Jadi Yeah. aku baca manual sendiri, ngerjain sendiri. Nah, Yeah. ketika punya atasan yang demanding banget, Yeah. yang pressure banget, malah rasanya kita jadi nggak berkembang ya. Oh Itu yang iya, aku iya. rasakan. Ya, makanya Nah, ada dibilang karyawan itu keluar bukan karena bad company tapi bad manager. Saya lihat di nah, LinkedIn ya. oh gitu ya. Iya, Nah, aku tuh jadi, nah pada saat sekarang ini supervisorku tuh orangnya demanding banget gitu ya. iya, iya. Malah waktu tahun pandemi kemarin, 2020, 2021 kemarin ini, aku nggak bisa jauh dari handphone karena kita itu kalau jawab WA terlalu lama juga Ditegur di ya. apa ya, ditegur gitu. Iya. Dan nge-WA itu mau jam kerja, mau nggak jam kerja, mau Sabtu, mau Minggu, itu apa namanya harus ini. Mungkin Pak Prabowo kalau di Surabaya masih baik-baik kali ya Pak Prabowo bosnya. Kalau Iya. Jakarta itu kan itu demanding banget Pak. Jadi Iya, kerjanya ibaratnya kayak 7-Eleven lah kalau orang bilang gitu iya, kan. Nah, jadi di situ kayaknya kreativitas kita juga jadi mati ya kalau aku ngerasanya gitu. iya. Terus apa namanya jam tidur jadi kacau, mau baca-baca mau belajar juga jadi aduh badan juga energi udah exhausted gitu ya untuk apa namanya karena ngerjain kerjaan yang demanding itu. Nah, untuk kita ngilangin burnout-nya dan kita balik ke stage yang tadi itu gimana caranya Mas Ari? Itu yang Sama aku mau tadi tanya. Mbak Ina sama ya. Yang Kita tekan tangan itu ya ya, yang tekan sama tangan tekan. itu, ya tekan tangan Heeh, itu. Hanya saja hanya heeh. saja mungkin tidak sebaik dulu waktu bos yang sebelumnya. Tapi lumayan lah Hmm, gitu loh ya. Mungkin waktu hmm, bos sebelumnya the best version of Mbak Ina itu 90% gitu ya. gitu ya. Ini daripada sekarang burnout jatuh di 30 gitu kan nih. Lumayan Hmm, lah hmm, hmm. dapat dapat 40 sampai 60 lumayan lah. Nah, gitu loh. Itulah Iya, jadi the better jadi kan, better of me. Jadi Apa ya. maksudnya itu kan minimum ibaratnya kita kan apalagi sekarang di company itu perubahannya kan cepet banget kan. Oh iya Jadi iya. kita kan multi agile kan katanya Iya, ya. iya agile Multi ya betul. agile sehingga perubahannya tuh banyak banget ini berubah. Yang kita mau belajar ini tahu-tahu yang ini juga udah berubah lagi. Jadi kan yang dipelajari juga harus banyak dan kita harus ya the best version of me-nya tuh jadi harus kalau menurut aku harus lebih gitu ya kalau sekarang ini. Iya, Kan iya, sekarang ini kan version orang setelah setelah zamannya Zoom ini kan iya, trainingnya Zoom semua kan, betul. Dan training Zoom, nggak ada jam kerja ya. nggak ada jam Jam kerja. 11 malam juga harus jawab gitu loh. Nah iya, Eh, itu trainingnya Zoom gitu kan. eh, Jadi ibaratnya kita harus yang fokus untuk Zoom belajarnya gitu kan. Kan kita jadwalin juga sendiri. Kalau dulu kan training rame-rame jadi ketemu di kelas saling nyemangatin atau gimana Iya, gitu kan. Jadi memang lebih berat cuman maksudnya kita mau setelah burn out dia kita back itu yang penting itu stage ya kalau menurut aku ya ya pada penting saat ya. ini ya. Ya makanya enaknya NLP ini kita bisa menyimpan state kita dan memanggil state lagi. Itu disebut dengan penjangkaran atau anchoring, titik-titiknya aja gitu loh. Oke Gitu. oke Jadi oke. begitu mudahnya ya. Jadi nanti tolong sebelum saya tutup Zoom ini, tolong diprogram ulang ya, baik baik state-nya. Siapa tahu ada state yang lain ya. Siapa tahu yang lebih baik baru keingetan nanti ya. Oh ya tadi kan Mbak Yana bilang ya, oh ternyata dulu ada begini gitu ya. Apakah tadi Nah, state-nya sama atau enggak? Diprogram ulang dan di waktu terbaiknya masing-masing gitu oh ya. gitu ya. Iya, Oh, nanti program ulang nanti 3 kali ya. 3 kali nah, dikuatkan pencet 10 detik terus kita melakukan break state ya. Fokus ke yang lain gitu ya. 10 detik lagi
terus sampai 3 kali. Kan salah satu juga untuk bounce back-nya itu kan mestinya kita refreshing, cuti atau apa. Nah, itu juga limited. Itu juga jadi kita, aduh, gimana kita mau refresh mind kita ya untuk supaya mengurangi burden-nya di kepala dan di badan supaya kita bisa bersih dan bisa belajar lagi gitu kan. Karena kan Iya. kayak yang isi energi itu kan kayak kita di gunung, kita di laut gitu, Iya. melihat Nah, view yang kalau bagus. pertanyaan itu bisa pakai titik yang lainnya. Gitu Oh ya. gitu ya. Titik lainnya kita lagi naik ke gunung, lagi damai-damainya, pakai Mm-mm. titik yang lain, misalnya di titik di jari tengah. Gitu loh. Itu visualization juga bisa kita pakai Ya, ya? visualisasi Apa kita boleh. harus pergi ke sana? Enggak, pergi ke sana terbaik, ngerasain benar-benar, ya kalau sempat, Mm-mm. ya. Mm-mm. Kalau enggak, sekarang aja dulu, sekarang kita di sana, kita program di jari tengah kita, Oh gitu gitu ya. ya. Nah, nanti, Visualization itu ya. nanti kalau akhir tahun sempat ke sana, program ulang kita penguatan di titik Oh yang gitu sama, ya. Oke gitu oke loh. oke. Nah, jadi kapanpun Mm-mm. kita begitu jatuh ke burnout, ya langsung kita masuk ke damaian, pindah ke recovery zone. Oke 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 oke. Gitu. Iya. Oke, thank you banget Mas Ya, Ari. cukup ya, soalnya Ya, nanti ada ya, aktivitas lain ini. Ya, ya, makasih silakan jika berkenan Mas kita Ari. buka buka kamera. Saya akan melakukan oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Oke, ketiga 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat ya, dan bisa dipraktekkan luar biasa nanti akan hidup kita Iya, ya. Nah, kita nanti iya. lanjut Makasih di banyak Mas Ari. Ya, Makasih makasih. banyak. terima kasih semua Ya, ya. Makasih. Ya, Pak Pagi, Pak Pri, Bu Bina. Iya, terima kasih. Saya tutup makasih. ya.